Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Seranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai melakukan pengamanan terhadap lahan milik pemerintah seluas 16 hektar yang berlokasi di Nangabanda, Kelurahan Reog, Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Rabu 29 Juni 2022. Simak press conference yang dilakukan oleh Pemda Manggarai melalui asisten pemerintahan dan Kesra Frumensius LTKdo dan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai, Karolus Mance, terkait dengan proses pengamanan lahan tersebut. Oke Pak Asisten, bisa dijelaskan terkait dengan aktivitas penertiban aset di Nangabanda hari ini Pak Asisten? Baik, terima kasih atas nama teman-teman tim pengamanan aset Nangabanda. Dalam kapasitas kami sebagai ketua tim, kami menyampaikan bahwa pada hari ini adalah agenda dari tim untuk melakukan pengamanan di lapangan. Pemberitahuan informasi sudah disampaikan ya, kepada para okupan, kepada para pihak melalui Pak Camat Reog, Wasekcam, dan tim di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kami juga sudah menginformasikan kepada mereka agar hadir di lapangan pada saat tim akan melakukan aktivitas. Sesuai dengan agenda, pada hari ini secara garis besar ada dua aktivitas yang kami lakukan. Pertama, kami membongkar pilar-pilar yang dipasang oleh para okupan. Ada 2 titik dan itu sudah dilakukan pada hari ini. Kemudian pada kesempatan yang sama kami juga melakukan pemasangan pilar pada beberapa titik sebagai bentuk kerja awal sebagaimana disarankan oleh BPN. Kami mematok titik di beberapa titik yang sudah diukur sebelumnya 16 hektar, sehingga nanti pada saat proses sertifikasi hal itu tidak sulit dilakukan dan ini berjalan dengan baik. Ya, Pak Asisten, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan soal kepemilikan lahan yang ada di Nangabanda itu dengan 2 pemilik lahan, ada Bahrudin dari Supandri dengan Haji Arifin. Baik, yang sudah dilakukan oleh tim adalah mengundang para pihak yang tadi disebutkan, juga yang lain-lain untuk mendengar informasi dari tim sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Sudah dijelaskan bahwa ini merupakan milik Pemkab Manggarai. Demikian. Ya, tadi kan dari pemilik lahan itu menginginkan pemerintah terkait dengan dokumen kepemilikan lahan di bawah ini. Masyarakat itu kan dari 2 pemilik lahan ini ingin dokumen apa yang ada di pemerintah terkait dengan status kepemilikan lahan di Nangabanda? Baik, secara teknis untuk mendapatkan gambaran dokumen yang dimiliki pemerintah, kami persilakan Pak Kabak untuk menyampaikan. Baik, ya, terima kasih. Saya mau menjelaskan begini, biar juga menjadi terang benderang, karena setiap orang menarasikan berdasarkan kebenarannya. Saya hanya memastikan begini, bahwa pemerintah tidak ujuk-ujuk tadi melakukan pengamanan dan penertiban aset. Pemerintah daerah melalui kajian yang cukup panjang. Yang pertama, kajian kita itu dari aspek empiris. Aspek empiris ini, yang pertama kita juga melihat undang-undang yang mengatur tentang keberadaan Nangabanda ini. Saya berikan, memang panjang begini. Untuk menarasikan sesuatu kebenaran tidak bisa kita sepotong. Karena kita juga tidak mau masyarakat itu membacanya sepotong. Yang pertama kita menelisiki dulu status tanah Nangabanda sebelum kemerdekaan. Karena bagi orang Manggarai, soal omong tanah itu ada gendangnya oleh Lingkon Peang. Pemda mau mengetahui apakah Nangabanda itu bagian dari Lingko salah satu hak komunal adat atau tidak.
Lalu kita mendatangi beberapa tokoh dan memang menemukan jawaban bahwa sebelum kemerdekaan, Nangabanda itu adalah tanah negara bebas yang tidak dimiliki oleh salah satu gendang. Dengan demikian, ketika omong tentang Lingkon None dan gendang, saya ulangi, ketika omong tentang gendang None Lingkon Beang itu terbantahkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah para penjajah datang, mereka menggunakan Nangabanda ini sebagai tempat landasan udara untuk penerbangan helikopter Hawk mereka punya. Dan undang-undang mengatakan begini, bahwa semua aset milik kolonial setelah kemerdekaan itu dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, ketika dulu kemerdekaan sudah ada pemerintahan sebuah praja, ada Dalu di sini, ada raja di Ruteng, dan Nangabanda itu di bawah pengendalian pengawasan Dalu Reog, yaitu Pak Muhammad Marola. Lalu ada juga undang-undang yang mengatakan, jadi kajian empiris, ada juga undang-undang mengatakan bahwa setelah pemerintah sebuah praja masuk ke pemerintahan Republik Indonesia, maka semua aset pemerintah sebuah praja itu menjadi milik pemerintah daerah. Dengan lahirnya undang-undang tentang pembentukan kabupaten di Nusa Tenggara, termasuk Kabupaten Manggarai. Lalu tentu kajian empiris berdasarkan undang-undang ini tidak kita juga serta-merta adopsi. Coba kita menelisiki dokumen-dokumen yang mengatakan bahwa ada aktivitas pemerintah di atas tanah Nangabanda. Lalu kami menemukan dokumen. Kami coba melihat itu sejak tahun 1985. Ada, saya lupa namanya, ada perorangan-perorangan, mereka mengajukan HGU kepada pemerintah daerah. Dan pada saat itu pemerintah daerah mengeluarkan melalui camat menyetujui untuk mereka memanfaatkan tanah Nangabanda. Itu artinya ada bentuk pengakuan. Dan ketika HGU itu keluar oleh pemerintah, tidak ada satu pun para okupan yang tadi ini datang mengklaim bahwa ini kami punya tanah. Lalu tentu dalam perjalanan, pada tahun 1989, saya lompat-lompat ini, tahun 1989, ada 4 orang para okupan yang mereka mengokupasi tanah di Nangabanda. Lalu pada zaman itu, camatnya itu Pak Maksi Mansur melakukan mediasi kepada 4 orang para okupan, dipanggil dan dihadirkan juga yaitu Dalu Reog, Pak Marola, sebagai pelaku sejarah, masih hidup waktu itu, dan kan beliau masih ada tapi sudah tua. Di sana diputuskan bahwa tanah ini milik pemerintah. Lalu para 4 orang para okupan mereka membuat pernyataan mengakui bahwa memang tanah ini dulu bekas lapangan terbang dan dengan demikian ini tanah milik pemerintah. Ada tanda tangan, ada bukti. Itu tadi yang sempat kita sedikit bertengkar di bawah, tapi kan tidak diberi kesempatan untuk kita menjelaskan itu. Lalu dalam perjalanan lain dari aspek kajian empirisnya itu ada juga izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pemanfaatan. Itu Tokoria, 20 tahun dia manfaatkan. Dan kemarin itu sudah selesai dari bulan April. Makanya ada bangunan yang di dekat apa ini? Tower itu ada 2 bangunan. Itu para penjaga dari Tokoria. Dan kita sudah melakukan pendekatan, mereka memang mengakui. Saya tahu, tahun 90 tadi itu langsung ketika tadi sudah diputuskan bahwa mereka keluar. Lalu Pak Camat Mansur ini bersama kepala desa yang masih hidup juga, ada kami ketemu mereka, memasang pilar tanah itu. Dan luasnya itu 16 hektar. Ada sketsanya, ada GS-nya. Itu dalam kajian-kajian empiris kita punya. Dengan dokumen-dokumen lain. Lalu saya masuk di kajian histori. Kita juga tidak mau begini. Dokumen ini bisa saja seperti narasikan oleh mereka, seolah bahwa ini adalah dokumen abal-abal. Pemerintah tidak menghendaki seperti itu, apalagi ini zaman reformasi. Lalu kita coba mendatangi, menelusuri tokoh-tokoh, baik yang masih hidup maupun keturunan dari tokoh-tokoh yang ada. Ada keluarga Mamanda. Kalau ngomong tentang Mori Reog itu ya di keluarga Mamanda. Dan keluarga ada Pak Marola. Kita mendatangi mereka, coba kita berdiskusi. Dari 2 tokoh ini narasinya sama.
Pak, kami ada di belakang pemerintah. Ini tanah pemerintah. Karena kami sudah ada sejak kemerdekaan. Masih pemerintah praja mereka ada. Bahkan kepala desa yang tanam pilar pada tahun 1990 itu masih ada. Hansipian tanam pilar itu masih ada. Dan pada saat itu tidak ada aktivitas di dalam. Pak Kaban, ini terkait dengan keberadaan lokasi lahan punya Bapak Haji Arifin. Iya, ya maksudnya begini. Ada bukti dokumen itu berupa bukti pembayaran pajak, tetapi menurut mereka itu bahwa mereka belum memiliki sertifikat. Kewajiban mereka untuk negara ada, lalu pemerintah masih mau membongkar. Ya, jadi begini. Semua kita tahu sebagai warga negara Indonesia ini pajak itu bukan sebagai dokumen alas hak kepemilikan tanah. Ada di belakang itu. Kebetulan kami mantan camat, kami tahu semua itu. Kita baca. Pajak itu hanya membuktikan bahwa dia mengolah tanah negara, dia mengolah tanah siapa saja, maka dia yang harus membayar pajak. Jadi tidak ada kaitannya dengan soal kepemilikan. Karena begini, kalau kita ngomong tentang kepemilikan tanah, kalau kita ngomong tentang hukum formal kan cuma dua, sertifikat dengan keputusan pengadilan yang bersifat ingkrah. Tapi ingat, sebelum ke sana, bagi orang Manggarai tadi itu, kaitkan kepemilikan tanah itu kan berarti ada tanah yang dibagi dari Gendang. Tetapi Nangabanda tadi posisinya itu adalah tanah negara bebas yang tidak dimiliki oleh Gendang tertentu. Maka masuk tadi undang-undang yang berkaitan dengan itu. Dengan demikian sebenarnya itu kajian dulu, kajian historinya. Lalu kita masuk dari kajian pragmatis. Sesungguhnya pemerintah sudah melakukan aktivitas di atas tanah Nangabanda sejak tahun 85 secara dokumen tadi. Lalu pada saat program yang disinggung tadi itu menyangkut tambak garam, itu kan program pemerintah provinsi. Bahkan kelompok-kelompok yang ada di dalam dulu itu ada namanya di kami. Itu di bawah pendampingan Dinas Perdagangan. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa itu mereka tadi kan disinggung bahwa kami dulu sudah olah di sana tambak garam. Itu sebenarnya tidak, itu program pemerintah yang masuk di sana. Nah, itu yang berkait itu. Lalu yang berikut aktivitas pemerintahan yang lain. Ya. Pada tahun 2019 ini kan kita sudah bangun tempat pacuan kuda. Podium kita pemerintah bangun. Dan pada saat itu tidak ada satu pun juga yang mengklaim bahwa itu tanah milik siapa-siapa para okupan. Ya. Itu existing yang ada. Jadi dari 3 kajian, dari kajian empiris, kajian historis, kajian pragmatis berdasarkan SST, diyakini bahwa ini milik pemerintah. Ya, Pak Kaban, ya. Dalam waktu dekat Pak Kaban dari pihak penggugat itu akan mau melaporkan ini menempuh dengan jalur hukum. Ini perdata soal perdata. Itu respon pemerintah seperti apa? Bagi saya, seizin Bapak Asisten, justru pemerintah menginginkan seperti itu. Biarlah kita membuktikan semua itu di pengadilan. Kalau memang pengadilan memutuskan seperti apa, tugas pemerintah itu untuk menghormati keputusan pengadilan sebagai lembaga resmi. Mungkin demikian. Bapak, terkait tudingan tadi bahwa keputusan Pemda hari ini itu tanpa melalui proses pengadilan, tidak akan Pemda di lapangan. Komentarnya seperti apa? Jadi begini, adik. Setiap orang boleh mengklaim. Saya bisa mengklaim begini. Tanah yang tidak bersertifikat di luar, saya bilang saya punya tanah. Kan bisa saja saya mengatakan begitu. Ya. Tanpa saya memiliki dokumen. Ya. Tetapi itu tadi, pemerintah ini melakukan pengamanan dan penertiban aset karena dia memiliki dokumen. Seperti yang saya bilang itu, ada kajian empirisnya, ada kajian historinya, ada kajian pragmatisnya. Dari kajian itulah maka kita yakin. Makanya kita dorong mereka. Kalau bapak-bapak tidak yakin bahwa ini milik pemerintah, silakan ke pengadilan. Silakan ke pengadilan. Apapun menjadi keputusan pengadilan, saya rasa pemerintah melalui Bapak Bupati, Bapak Wakil, hormat atas keputusan itu. Baik, terima kasih Pak Kabaki. Merujuk dari rekomendasi pertanyaan saya pertama tadi, soal mekanisme tadi, sampai situasinya bisa terjadi chaos seperti itu. Saya pikir mungkin, ya ini asumsi saya bahwa jangan sampai ini menjadi bom waktu yang pertama terkait dengan konflik vertikal antara warga masyarakat yang mengklaim soal tanah dan pemerintah itu sendiri. Artinya bahwa terkait dengan kehadiran Pemda tadi atau hari ini merujuk pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemda terkait dengan pengamanan penertiban aset
tapi heading dari pelaksanaan itu tadi yang menjadi keresahan warga masyarakat bahwa pelaksanaan itu tidak artinya tidak dimediasi dengan baik sampai ada kekecewaan seperti itu tadi. Bagaimana tanggapan Ya, jadi baik Adek. Jadi begini, sesungguhnya kehadiran Pemda hari ini itu sudah diawali dengan pemberitahuan. Ada pemberitahuan pertama, pemberitahuan yang kedua, dan pemberitahuan yang ketiga. Isi pemberitahuan itu minta berdasarkan dokumen yang ada, kita minta supaya para okupan secara sukarela keluar dari tanah Nangga Banda karena kita memiliki dokumen-dokumen yang tadi itu. Ya. Lalu bahkan yang terakhir kemarin itu diundang oleh Pemda di ruangan Bapak Sekda, diambil oleh Bapak Wakil sendiri dan sudah disampaikan dan pilihannya juga jelas disampaikan. Ini kami punya dokumen sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kita minta dengan rendah hati untuk bapak-bapak bisa tinggalkan atau membongkar sendiri barang itu apa segala macam di bawah. Ternyata mereka bilang waktu itu ya sudah nanti kita siap dan nanti kita informasikan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ini juga tidak ada keputusan dari mereka, maka memang tugasnya Pemda untuk melakukan penertiban. Dan mungkin saya sampaikan sebelum saya akhiri arahan Bapak Bupati, Bapak Wakil bahwa memang Nangga Banda itu juga bukan mau diapa-apakan. Ini betul-betul juga mau dibangun fasilitas umum untuk kepentingan publik. Yang menjadi pertimbangan saya juga tadi soal ini kan, kesiapan mekanisme dari Pemda sendiri kan terkait dengan sampai terjadi situasi chaos tadi. Saya pikir kalau dari saya mungkin tidak terlalu maksimal kesiapan. Artinya walaupun Pemda Manggarai sendiri sudah melakukan upaya mediasi dari hari-hari sebelumnya, tapi kalau tiba-tiba di lapangan terjadi situasi seperti itu, konflik vertikal tadi, itu yang saya maksud. Oke, baik, terhadap hal dikatakan kesiapan pemerintah tidak maksimal, saya kira tidak pas. Ya. Saya kira sudah maksimal. Ya. Tim turun sesuai dengan protap kami laksanakan. Hanya ada dinamika di lapangan. Terjadi penyerangan untuk para petugas kami tadi. Oleh karena itu ada reaksi. Bahkan ada 5 orang dari tim yang menjadi korban. Dan pada saat ini sudah dilaporkan ke Polsek Rela. Ada korban dari pihak pemerintah, dari tim, akibat pelemparan batu dari masyarakat yang ada di sana tadi. Demikian. Oke. Terima kasih. Saya tidak akan bercerita ulang karena sudah disampaikan oleh Pak Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan tim kabupaten turun ke area ini untuk menyelamatkan aset daerah. Maka sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Asisten. Saya pikir bahwa kehadiran kita di sini itu di dalam tim ini untuk menyelamatkan aset. Jadi dari Satuan Polisi Pamong Praja tadi dalam tugas itu artinya perintah jelas, panduan jelas karena sudah diceritakan tadi dari Bapak dan Pak Asisten. Saya tidak berpanjang kata, tapi hasilnya bahwa inti tugas kita tadi siang ini dalam keadaan baik-baik saja. Soal lihat dengan keadaannya tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten itu tadi bahwa kita sudah menindaklanjuti dalam lapor ke Polsek Kecamatan supaya anggota saya juga ada kejadian itu ada luka, maka melapor supaya mereka juga merasa terlindung dalam tugas. Saya juga tidak berpanjang kata karena sudah dijelaskan oleh Pak Asisten. Mungkin begitu saja saya sampaikan. Karena kita dari kabupaten ini adalah tim dalam untuk menyelamatkan aset daerah yang ada di. Berarti yang terlibat hari ini Satgas. Ya, itulah tim. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.